Selamat siang anak. Siang. Semangat. Lengkap kan masalahnya? Enggak. Ibu absen dulu ya. Iya Bu. Ayu Karmila. Ada Bu. Dina Ariyanti. Ada Bu. Mulyani. Ada Bu. Maria Mulfa. Ada Bu. Meli Amalia. Ada Bu. Ratna. Ada Bu. Rika Maulida. Sophia. Ada Bu. Bebas Mulia. Gali. Gali panggil Osis tadi. Iya Malinda. Ada Bu. Ari. Ada Bu. Krisna Wardunya. Ada. Yola. Ahmad Behaki. Ada Bu. Kristin. Gak ada Bu. Ada Bu, nggak ada juga. Tadi pagi sudah baca doa. Sudah. Jadi ibu langsung aja ya. Kalian tahu mungkin mau membahas apa? Tahu Bu. Kenapa jadi nggak belajar? Korea. Ya betul. Ini kelas-kelasnya mana tolong dihapuskan. Itu. Ya, makasih banyak. Ibu. Untuk Oke, kita belajar tentang perdagangan internasional. Di sini ada yang tahu perdagangan internasional itu apa? Perdagangan dengan negara. Sini. luar negara Bu. Ya. Sini dijelaskan ya. Perdagangan internasional itu perdagangan atau pertukaran berarti proses tukar menukar yang dilakukan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak yang terlibat. Perdagangan internasional sebagai kegiatan transaksi dengan antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang maupun jasa-jasa, dan dilakukan melewati batas negara suatu negara. Terus ini ibu mau menjelaskan negara-negara apa aja yang bekerjasama dengan kita. Indonesia dengan Argentina itu apa menurut kalian kerjasamanya? Apa Bu? Indonesia dengan Argentina. Oh. Batu bara Bu. Rempah-rempah. Batu bara Bu. Ini mereka kerjasama karet dan penelar plastik
Kalau Argentina ke Indonesia ada minyak dan kedelai dan katun. Dan Indonesia juga bekerja sama dengan Australia. Mereka produk otomotif, tekstil, kayu, dan peralatan elektronik. Terus Indonesia dan Inggris adalah minyak sawit, tekstil, kayu, dan lain-lain. Indonesia dengan Cina, besi baja, kayu, dan minyak sawit. Indonesia dan Amerika adalah karet dan alas kaki. Jadi perdagangan antar negara memungkinkan terjadinya pertukaran menukar barang dan jasa, pergerakan sumber daya melalui batas negara, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya modal, pertukaran dan melunasi penggunaan teknologi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara yang terlibat di dalamnya. Terus mempengaruhi perkembangan ekspor dan impor serta neraca pembayaran internasional atau NPI atau Balance of Payment atau kerjasama ekonomi antar negara dunia. Di sini menjelaskan manfaat perdagangan internasional sambil kalian catat dan simak ya. Yang pertama adalah meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua adalah memperluas lapangan pekerjaan. Yang ketiga mencukupi kebutuhan barang dan jasa yang belum atau tidak dapat dipenuhi di dalam negara. Keempat adalah menjaga stabilitas negara dalam negeri, alih teknologi atau transfer teknologi modern. Yang keenam adalah mendorong pertumbuhan atau perkembangan dunia usaha. Yang pertama itu meningkatkan perdagangan negara. Dengan adanya ekspor barang atau jasa maka akan memperoleh devisa. Devisa merupakan sumber pendapatan negara. Yang kedua manfaatnya itu adalah dengan adanya sektor dan meningkatkan produksi dalam negeri maka kesempatan kerja baru. Yang ketiga mencukupi kebutuhan. Dengan adanya impor barang atau jasa maka akan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang keempat menjaga stabilitas negara dalam negeri itu. Kekurangan produk dalam negeri akan mengakibatkan naiknya harga pokok. Hal ini naiknya harga bisa ditekan dengan adanya impor dari negara lain. Yang kelima adalah teknologi atau transfer teknologi modern itu tidak semua negara mampu memproduksi produknya karena keterbatasan teknologi yang dimiliki. Dengan adanya perdagangan internasional, keterbatasan teknologi selanjutnya adalah mendorong pertumbuhan atau perkembangan dunia usaha. Itu ada ekspor barang atau jasa akan menambah jumlah produk yang harus dihasilkan oleh perusahaan di dunia usaha dalam negeri. Berarti mendorong dunia usaha dalam negeri sebaliknya adanya impor, misalnya bahan baku akan menggairahkan juga dunia usaha dalam negeri. Selanjutnya ada faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama adalah perbedaan barang dan jasa yang diproduksi. Perbedaan barang dan jasa yang diproduksi itu adalah sebuah negara tidak mungkin memproduksi sendiri semua barang dan jasa yang dibutuhkan warga negaranya. Hal ini akan menyebabkan adanya perbedaan barang dan jasa yang diproduksi seperti kayak tanaman gandum, karena itu adalah memenuhi kebutuhan gandum bagi industri tepung terigu di Indonesia membelinya dari negara lain. Yang kedua adalah perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Itu
itu Indonesia memiliki hutan yang cukup luas untuk menghasilkan kayu untuk memproduksi kayu lapis, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai untuk membuat mesin mobil. Hal ini sebaliknya terjadi di Jepang. Dengan demikian, Indonesia menjual kayu lapis di Jepang dan Jepang menjual mobil ke Indonesia. Jadi bertimbang balik seperti itu. Yang ketiga adalah perbedaan selera konsumen. Selera konsumen akan mempengaruhi jenis barang dan jasa yang akan diekspor atau diimpor suatu negara. Meningkatkan selera konsumen di luar negeri akan berkembangnya dengan bernuansa alam, seperti peralatan rumah tangga yang bahannya diambil langsung dari alam. Terus seperti karpet, mendong, alas makan dari telapak pisang atau mangkuk tapi tempurung dari buatan kelapa. Indonesia mengekspor ke luar negeri. Terus keempat, perbedaan harga barang yang diproduksi. Perbedaan biaya produksi disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan negara dalam mengelola sumber daya ekonomi yang dimiliki. Kondisi demikian akan menyebabkan suatu negara memilih untuk mengimpor saja barang yang biaya produksi di dalam negeri lebih mahal sehingga harganya pun lebih mahal. Yang kelima adalah keinginan membuka kerjasama dengan negara lain. Keinginan untuk membuka kerjasama dengan negara lain akan mendorong terjadinya perdagangan internasional yang adalah gilirannya akan menyebabkan kerjasama antar negara di bidang lain juga semakin erat. Yang terakhir adalah era globalisasi. Era globalisasi yang salah satunya berwujud perdagangan bebas di dunia yang akan segera datang, mau tidak mau harus dihadapi oleh setiap negara. Terus tujuan kebijakan perdagangan nasional yang pertama itu adalah melindungi industri atau sektor lain di dalam negeri. Itu khususnya untuk sektor industri. Kebijakannya itu disebut industri adalah muda. Dengan cara itu, industri yang dilindungi tersebut akan mengembangkan atau memperkuat diri tanpa adanya ancaman tergusur dari pasar dalam negeri oleh produk serupa dengan harga lebih murah dan kualitas lebih baik dari industri di luar negeri yang sudah mapan. Yang kedua adalah mengurangi defisit saldo neraca perdagangan. Yang ini sangat tergantung pada impor, sementara ekspor relatif kecil atau total nilainya harus menurun karena dari komoditi primer khususnya pertanian. Jadi untuk mengurangi defisit tersebut, yang berarti menghindari dari kelangkaan cadangan devisa atau penghematan pemakaian devisa, kebijakan subsidi atau impor proteksi biasanya menjadi pilihan utama. Terus yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Strategi pembangunan ekonomi atau industri dengan kebijakan substitusi impor juga sering diterapkan di banyak NSB sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja di dalam negeri. Terus yang keempat adalah mencegah politik dumping. Suatu negara dituduh melakukan dumping jika negara tersebut menjual barang di pasar luar negeri dengan harga lebih rendah daripada harga di pasar dalam negeri.
Selanjutnya macam-macam kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama adalah tarif. Tarif adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang yang memiliki batas atas suatu negara. Apabila tarif dikenakan untuk barang ekspor maka disebut tarif ekspor, dan apabila dikenakan untuk barang impor maka disebut tarif impor. Di sini siapa yang tahu jenis-jenis tarif ada berapa? Ada 3. Ya, Maria. Apa saja? Bukan. Pertama, tarif ad valorem, yaitu tarif yang besarnya dinyatakan dalam persentase dari nilai barang yang dikenakan tarif. Kedua, tarif spesifik, yaitu tarif yang besarnya dihitung atas dasar satuan atau ukuran fisik barang yang diimpor. Ketiga, tarif spesifik ad valorem, yaitu tarif hasil kombinasi antara tarif ad valorem dan spesifik. Ya, bagus, betul. Terus yang kedua adalah kuota. Kuota adalah hambatan kuantitatif yang membatasi impor barang secara khusus dengan spesifikasi jumlah unit atau nilai total tertentu per periode waktu. Tujuan menetapkan kuota impor untuk melindungi produk dalam negeri, terutama usaha yang sedang tumbuh. Terus, siapa yang tahu jenis-jenis dari kuota tersebut? Tunggu. Ya, Ari sebutkan. Jenis kuota itu ada 4. Yang pertama kuota absolut atau unilateral. Yang kedua itu kuota bilateral. Yang ketiga itu kuota tarif, dan keempat mixing kuota. Ya, betul. Tepuk tangan dulu buat Ari. Ya. Ketiga adalah subsidi. Subsidi itu ada 2 tujuan pemberian subsidi terkait dengan perdagangan internasional, yaitu 1 untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang impor, dan untuk mendorong produksi dalam negeri agar mampu memproduksi lebih baik lagi barangnya. Keempat adalah premi. Premi merupakan pemberian dana dalam bentuk uang kepada produsen yang berhasil mencapai target produksi seperti yang ditentukan oleh pemerintah. Dengan adanya premi dan subsidi kepada produsen dalam negeri, maka harga jual barang menjadi lebih murah sehingga terjangkau masyarakat. Hasil produksi meningkat dan perusahaan akan terjaga kelangsungan hidupnya. Terus yang kelima adalah larangan ekspor. Kebijakan pemerintah suatu negara untuk melarang ekspor terhadap suatu produk. Terus contohnya apabila produksi beras dalam negeri berlimpah dan permintaannya semakin meningkat, maka pemerintah perlu mengambil kebijakan larangan ekspor beras. Hal itu ditujukan untuk kebutuhan beras di dalam negeri agar terpenuhi. Yang keenam adalah larangan impor. Larangan impor merupakan kebijakan pemerintah suatu negara yang berlaku untuk menghindar barang-barang berbahaya bagi masyarakat. Misalnya nih, ada penyakit sapi gila terus mau diimpor ke luar negeri, jadi daging sapi gila itu tidak boleh untuk kita impor. Yang ketujuh adalah diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah penentuan harga jual yang berbeda untuk barang yang sama pada 2 pasar atau lebih yang berbeda. Dan terakhir adalah dumping, itu kebijakan yang menetapkan harga jual di luar negeri lebih murah dibandingkan harga dalam negeri. Tujuannya dari kebijakan ini adalah untuk menguasai pasar internasional.
Selanjutnya adalah instrumen pembayaran perdagangan internasional. Jika ada dua negara yang melakukan perdagangan internasional, maka tentu saja kita membutuhkan alat pembayaran yang dapat diterima oleh semua pihak. Instrumen pembayaran ini sering disebut sebagai valuta asing. Jadi definisi valuta asing adalah sejumlah valuta asing yang bertujuan untuk membiayai semua transaksi perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Terus sumber-sumber pengolahan devisa. Yang pertama adalah penjualan atau ekspor barang dan jasa. Yang kedua adalah pinjaman yang diperoleh dari negara lain, badan-badan internasional swasta asing. Yang ketiga adalah hadiah dan bantuan dari badan-badan PBB. Yang keempat adalah laba dari penanaman modal ke luar negeri. Yang kelima adalah hasil dari kegiatan pariwisata internasional. Terus tujuan penggunaan devisa. Tujuan penggunaan devisa itu untuk apa ya? Untuk mengimpor barang konsumen, bahan baku industri, dan sektor produksi lainnya. Perlengkapan dan peralatan. Yang kedua itu melunasi jasa pihak asing. Yang ketiga membayar keuntungan atau dividen terhadap pemenangan modal asing. Yang keempat adalah melunasi cicilan dan bunga utang dari luar negeri. Yang kelima adalah membiayai kegiatan warga negara dari luar negeri. Di sini ada gambar produser pembayaran dengan letter of credit. Jadi kalian perhatikan dan simak. Nanti ibu maju untuk menjalankan prosedurnya. Ya, Dicatat ya. Dicatat dulu. Bu, izin Bu. Iya. Sudah dicatat semua? Belum, Bu. Sedikit lagi. Sudah? Di sini gua ada punya media miniatur prosedur pembayaran dengan letter of credit. Jadi kemarin sudah bagi kelompoknya kan 6 kelompok. Di sini siapa kelompoknya? PHD. Kelompok tadi kan Perwakilan aja kamu ada. yang mana? Ini ibu punya bunga. Tiap kelompoknya ini ada nomor.
Jadi siapa yang dapat nomornya itu berarti kelompok itu yang maju. Misal nomor 2, berarti kelompok 2 yang maju ya. Dan menyusun sini. Baru waktu maju. Maju di iya maju jadi Ke kelas kelas. oh ya. Nah di sini ibu ada panah. Jadi kalian arahkan kayak tusuk di sini sesuai jalur yang di ibu. Jadi kalian di Ibu Dan ibu. Ya, dengan ibu. Jadi 5. Kelompok 5 siapa? Ya. Dia maju. Ini kalian jangan sesuai panah. Jalannya ya. apa bu? Saya tidak ada temannya. yang tahu Ya. Panas tuh badannya. Ya, lupa dulu. Terus siapa yang kemarin dapat itu aja ya, dapat teori perdagangan internasional. Kelompok berapa semalam dapat? Kelompok 5. Tiga. Ya, baju presentasikan di depan. Asal sampean kawan bu. Bacanya baju ke depan biar teman-temannya dengar. Di teman-temannya kami kan. Kelas SD kan. Jadi dengarkan ya teman-teman. Teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Adam Smith. Teori yang dikemukakan oleh Adam Smith ini menyatakan bahwa keunggulan mutlak merupakan keuntungan yang didapatkan oleh sebuah negara karena berhasil membuat biaya produksi barang dengan harga yang lebih murah dari negara lain. Dalam teori ini, jika biaya produksi antar negara kita berbeda, maka perdagangan internasional tidak ada alasan untuk dapat melakukan perdagangan tersebut. Sudah Bu. Ya, terima kasih. Ya, pembelajaran kita sampai di sini. ya Ibu, cuman Oh, sedih bu. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.